kan maka ruangan ini harus sempit gitu ya, tetapi tinggi gitu ya. Maka di sini kita lihat aja perbandingannya. Jadi di dalam sebuah alat untuk menentukan konduktivitas termal dari cairan ya, itu menggunakan semacam tabung, kemudian dikasih metodenya itu adalah heated filament. Jadi ada filamen pemanasnya. Jadi celah antara filamen dan tabung kuarsa itu diisi dengan di sini cairan, tapi dalam konteks ini adalah minyak yang akan diukur konduktivitas ya. Coba bayangkan diameter filamennya itu 0,12 mili, jadi sangat kecil ya. Kemudian panjangnya 100 mili. Nah, itu bisa bandingkan tuh antara diameter dan panjang ya. Perbandingannya udah hampir 1000, 1:1000 ya. Perbandingannya 1:1000. Jadi memang betul-betul dibuat sempit supaya apa? Supaya di sini tidak ada pergerakan ya. Kalau di sini ada pergerakan maka gagal itu mengukur konduktivitas. Dan ini dikomersialkan dan harganya tidak murah ya. Di Indonesia pun jarang kita punya alat untuk mengukur ini. Jadi kalau kalian punya ilmu dasar ini, kemudian kalian bisa berinovasi ya, merekayasa untuk menghasilkan alat ini. Memang kita harus kerjasama dengan industri manufakturnya ya. Kalau dari orang thermal kita bisa hitung, tapi begitu kita bicara sama industri manufaktur, apakah mungkin ya? Nah, itulah makanya ada konsep sains, ada engineering. Jadi kalau sainsnya oke selesai ya, tapi engineering itu kita harus punya ekosistem untuk mendukung itu ya. Nah, kemudian jadi materialnya masing-masing diketahui ya, diketahui konduktivitas misalnya kayak kuarsanya itu kita tahu konduktivitasnya ya. Kemudian kawat filamennya itu juga kita tahu konduktivitasnya ya. Nah, kemudian minyaknya ditaruh di dalam, kemudian kawat filamen itu dialiri arus sehingga dia mempunyai temperatur sekian ya. Jadi pada saat temperatur ini sekian itu konsumsi listriknya atau panasnya ya. Jadi I kuadrat R-nya itu sekitar 2 watt ya. Jadi listriknya itu kemudian dirubah menjadi panas sekitar 2 watt menghasilkan temperatur filamen 107. Nah, pada kondisi steady state di mana T-wall 3 itu adalah 31, maka jika diameter D1 sekian, diameter D2 sekian ya, diameter D3 sekian, maka pertanyaannya adalah berapa konduktivitas termal dari minyak dan kemudian berapa temperatur rata-rata dari minyak. Itu tugas yang pertama ya. Nanti saya akan kirimkan, bisa jadi ini dikerjakan oleh kelompok yang ganjil misalnya ya. Ada pertanyaan dari tugas ini? Tidak ada? Oke, ya. Jadi kalau tidak ada, ini saya kirimkan. Jadi ini salah satu bentuk ya implementasi dari ilmu dasar konduksi satu dimensi tunak melalui medan melalui dinding silinder. Ya, tapi alatnya, kalau jadi alat ini alat yang mahal. Ya, oke. Sekarang saya pindah ke contoh soal yang berikutnya. Ya, yang berikutnya ini. Nah, ini lebih klasik. Ini juga sama, ya. Ini juga alat untuk mengukur konduktivitas tapi benda padat. Ya, ini alatnya juga komersial. Ya, prinsipnya ya prinsip perpindahan kalor satu dimensi juga. Ya, jadi bunyinya nanti dibaca di soal. Tapi kira-kira prinsip pengukurannya begini. Jadi yang bawah ini adalah dinding yang ada pemanasnya. Ya, jadi diberi pemanas listrik di sini, elemen pemanas ini.
Kemudian yang bagian atas itu juga ada wall, tapi dia adalah dinding untuk mendinginkan. Ya, dinding untuk mendinginkan. Jadi yang biru itu dinding mendinginkan, yang merah ini adalah dinding atau spesimen untuk memanaskan. Nah, kemudian spesimen yang diukur konduktivitasnya dengan tebal tertentu, ini bentuknya juga silinder, gitu ya, bentuknya silinder. Ini elemen pemanas, ini spesimen, ini elemen pendingin, ini elemen pemanas, ini spesimen. Kemudian dia dimasukkan di dalam sebuah isolator. Ya, jadi isolatornya di sebelah sini. Ya, gitu. Nah, kemudian karena ini isolator, maka dianggap panas itu tidak berpindah ke arah radial, ya, tapi hanya berpindah ke arah aksial. Ya. Nah, jika dilengkapi dengan termokouple, ya, misalkan di sini diukur Menu permukaannya, is, of ya, course, the full English breakfast. kemudian di sini diukur permukaannya, tebal spesimen diketahui, maka dengan listrik yang kita masukkan, itu kita ditanya berapa konduktivitas dari material, ya, gitu. Nah, jadi ini besarannya, jadi diameter dari spesimennya itu adalah 120, tebalnya 20 mili, kemudian temperatur permukaan panas pada waktu kondisi steady state, jadi pada saat panas dari aliran listrik itu 50,6, maka temperatur di dinding panasnya sekian, temperatur dinding dinginnya sekian. Maka pertanyaannya berapa konduktivitas material padat, ya. Nah, cuman di dalam eksperimental itu kadang kita juga membuat semacam kesalahan atau kecerobohan, ya. Misalnya dindingnya tidak betul-betul halus, ya, walaupun sudah di machining halus, tetapi kemudian ada debu begitu sehingga antar dua permukaan ini ada celah udara, ya, ada celah udara sedikit itu 0,1 mili, ya. Maka berapa kesalahan pengukurannya? Ya, jika konduktivitas dari udara yang ada di dalam celah sempit itu adalah 0,0223 watt per meter derajat Celcius. Ya. Nah, jadi tugasnya nanti mencari konduktivitas dari material yang hijau ini dalam kondisi perfect, tidak ada celah udara yang terjebak, tapi dalam kondisi di mana eksperimentalnya itu ada kegagalan, ya, sehingga ada udaranya. Ya. Oke. Ada yang ditanyakan? Ya, nanti saya minta bantuan anu ya, Mas Fatur, ya, siapa? Mas Fatur, ya, yang mengkoordinir. Jadi nanti tolong dibagikan kelompoknya begitu, kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, ya, dibagi kelompok maksimum 5 mahasiswa. Kemudian apa namanya? hmm, Nanti dikumpulkan sebelum kuliah minggu depan, ya, misalnya 4 hari setelah hari ini boleh. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kuliahnya saya sudahi dulu hari ini. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Maaf, Prof. Saya mau Ya, nanya, Prof. ya, Terkait kelompoknya ini, apakah harus sesuai NIM ganjil genap atau tidak ya, Prof? kalau NIM-nya sih nggak harus ganjil genap. Yang penting kelompoknya aja. Jadi nanti misalnya kelompok satu, ma- isinya boleh mahasiswa NIM-nya ganjil atau genap. Boleh begitu. Oke, Prof. Baik, Prof. Terima Ya, kasih. nah, jadi pokoknya nanti yang mengerjakan soal nomor satu itu kelompok ganjil. Jadi kalau kalian kelompok ganjil, kebagian soal nomor satu. Kalau kalian kelompok genap, kebagian soal nomor dua. Nah, soal nomor duanya masih saya acak nih. Belum tentu yang tadi. Tapi dua di antara itu. Ya, oke ya, Mas Noval, ya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, ada lagi?
Baik, kalau tidak ada mungkin boleh dibuka videonya ya. Saya mau bikin foto. Ya, saya punya kok nggak ada malah fotoku yang ini aja deh. Ya, fotonya foto ini karena kameranya rusak ya. Oke, saya mulai dari screen yang nomor satu ya. Jangan lupa presensinya diisi ya. Karena dari presensi itu nanti Mbak Suci akan menginput ke sistem ya. Jadi kalau kalian nggak bisa hadir, tolong konfirmasi. Hmm, 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 hmm. Oke, yang ketiga, sebentar ya. Hmm, oke. Satu lagi. Oke. Ya, saya pikir cukup ya. Terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu di kuliah berikutnya. Nanti soalnya saya kirimkan setelah ini ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Recording wabarakatuh. stopped. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Iya, ini yang adminnya siapa ya, Mbak? Makasih ya udah. Oke, kita